Halo semua, nama saya Amin, saya admin dari Lensa 5. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe sampai 500 subscriber. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Di video kali ini saya bakalan bahas alur film yang berjudul Imperfect dengan durasi yang sangat-sangat bikin pala keliangan buatin videonya. Tapi tak apa, ini semua spesial 500 subscriber. Oke, film Imperfect dirilis pada tahun 2019 yang berkisah tentang seorang wanita yang selalu disindir karena fisiknya. Wanita itu memiliki badan gendut yang berbeda dengan mamahnya dan adiknya yang langsing dan cantik. Penasaran gimana ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Ceki coli kawan. Scene dimulai dengan bayi wanita gemoy dan cantik yang sedang dipuji teman-teman orang tuanya. Bayi itu bernama Lulu. Bayi ini adalah anak kedua dari ibunya yang bernama Debbie. Tidak lama ayah dan anak pertamanya datang. Anak pertama itu bernama Rara. Seperti yang kalian lihat, Rara adalah anak yang gendut dan berkulit sawo matang. Karena faktor gen dari ayahnya yang gendut dan berkulit sawo matang juga. Ketika Rara terluka karena jatuh dari sepeda, ayahnya malah membelikan es krim dan Rara sempat menolaknya karena selalu dilarang oleh mamahnya. Namun ayahnya berkata, makan saja, omongan mamahmu tak usah dihiraukan. Gak apa-apa sekali-sekali. Singkat cerita, Rara dan Lulu sudah mencapai tingkat anak-anak. Dan di situ pula mereka hendak makan. Namun di saat Rara ingin mengambil nasi, mamahnya langsung melarangnya untuk tidak makan terlalu banyak. Karena mamahnya nggak mau Rara makin gendut. Kak kebanyakan tuh. Keesokan harinya, ketika Rara melihat-lihat buku model yang memiliki kulit putih dan badan langsing, tiba-tiba bapaknya datang dan mengajak bercanda Rara agar tak merunungi fisiknya itu. Buat papa. Beberapa hari berlalu, sebuah telepon berbunyi dan Debbie mengangkatnya. Seketika Debbie kaget. Ternyata isi dari telepon itu adalah berita duka bahwa ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Kepergian dari sang ayah tercinta mengakibatkan Debbie harus menjual rumahnya karena Debbie berencana untuk pindah rumah. 10 tahun kemudian Rara yang sudah dewasa dibangunkan dari tidurnya oleh Debbie untuk mandi terus berdandan. Ketika hendak mandi, Rara bercermin dan melihat-lihat bodinya yang tak kunjung berubah. Film pun dimulai. Rara yang ingin pergi disetop oleh ibu-ibu dan berkata, "Aduh Jeng, Rara makin gendut ya Jeng." Seperti itulah kira-kira. Tidak lama, Lulu turun dari tangga dan langsung memeluk Rara. Lalu ibu-ibu berkata lagi, "Aduh Jeng, kok beda ya adik kakak juga." Seperti itulah kira-kira. Di luar, ada seorang pria mengendarai motor untuk menjemput Rara. Dan ternyata pria itu adalah pacarnya Rara, yang bernama Dika. Dika adalah sosok pria ahli fotografer yang terima Rara apa adanya. Dika menjemput Rara untuk pergi ke suatu tempat anak-anak yang tak mampu sekolah. Dan orang yang mengajarinya adalah Rara sendiri. Jakarta. Pinter. Di sisi lain, pacarnya Lulu datang bernama George. Dia adalah selebgram 2 juta followers. Namun di balik itu semua, dia selalu mengatur pakaiannya Lulu. Dan dia selalu berkata, "Halo sayang, yang peyang kuyang, muka kamu bulat." Seperti itulah kira-kira. Karena George ingin Lulu tetap menjaga badannya untuk dijadikan penambahan followersnya. Di sisi lain, Rara yang sedang mengajar selalu dipotret oleh Dika. Dan setelah selesai mengajar, Rara melihat anak-anak bertengkar karena perebutan HP. Dan Rara langsung menenangkannya dengan permainan yang ayahnya dulu lakukan, yaitu tebak kelereng. Udah dulu ya mainnya ya. Syukurin. Udah. Lihat. Karara punya kelereng. Nanti Ada berapa kelereng di tangan papa? kelereng yang di tangan Karara. 1. Ya ngomong laju udah 2. Dika yang sedang bekerja menjadi fotografer ditemani oleh Rara. Namun Dika kesal karena orang yang memerintahkannya sok tahu. Karena kesotoyannya itu, Dika pergi ke suatu ruangan dan Rara menyusulnya lalu menenangkannya. Sotoy goblok banget lagi. Lihat sendiri kan? Setelah jam pulang, Dika berniat mengantarkan pulang Rara. Namun model-model di sana heran kenapa Dika mau dengan cewek gendut dan dekil. Saat hendak pulang, Rara ngomong kepada Dika, "Dik, kok kamu gak malu sih bawa-bawa akoh?" Dika pun menjawab, "Untuk apa malu? Kebahagiaan kita yang rasakan, bukan mereka." Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Di Escobar, George dan Lulu sedang siaran langsung dan mengenalkan Lulu sebagai pacarnya. Viewers kita banyak banget. Tuh,
Lihat klip Di rumah, Rara melihat video yang berisi endorsean Lulu dan ketika Lulu masuk ke dalam kamarnya, Rara malah bercanda dengan berkata, "Aduh, duh, 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 kulit kamu cerah bercahaya banget sih." Seperti itulah kira-kira. Aduh, kulit kamu cerah dan bercahaya banget. Kamu mau punya kulit cerah dan bercahaya seperti aku? Pakai krim mutiara. Pembohongan publik. Di bawah, mamahnya sedang menyiapkan makanan. Tiba-tiba, Rara turun dan mamahnya sudah tahu bahwa itu Rara. Rara bertanya, "Kok bisa tahu kalau itu Rara?" Mamahnya menjawab, "Taulah, orang langkah kamu undreg." Saat makan, mamahnya melarangnya lagi, katanya ingat paha. Singkat cerita, Rara bekerja di sebuah perusahaan melati make up lokal dan dia selalu disindir disangkanya Rara sedang hamil. Namun baiknya, Rara tidak menghiraukannya karena Rara tahu jika ia ladenin, dia bakalan disangka baperan. Tidak lama dari itu, manajer dari perusahaan melati bernama Sheila memberikan pengumuman bahwa dia berhenti dari pekerjaan itu, entah apa alasannya. Jam istirahat tiba, Rara dan temannya bernama Rere hendak makan dan mencari meja. Namun sedihnya, saat Rara minta pada lelaki untuk bisa bergabung duduk dan makan di situ, lelaki itu tidak mengizinkan dengan alasan kursinya untuk temannya. Lalu Rara makan dengan Rere. Rere aneh kepada Rara, makan nasi padang kok pakai sendok. Kemudian temannya Rara mencari alasan agar Rara makan menggunakan tangan. Dengan cara temannya Rara mendesah. Oke, gue makan pakai tangan. Beberapa menit kemudian, 3 wanita datang. Mereka bernama Marsha, Wiwit, dan Iren. Mereka bertiga menjadi pusat perhatian semua orang di perusahaan. Dan ketika mereka bertiga mencari kursi untuk duduk, lelaki yang melarang Rara duduk malah menawarkan duduk kepada mereka bertiga. Sungguh tak adil. Deal. Gak lah, lo cantik kok. Please deh. Iya gak sih? Penghematan budget kali ya? Soalnya kan bisa nih. Singkat cerita, kita diperlihatkan 2 wanita tepatnya di rumah Dika. Mereka berdua ngontrak di rumahnya Dika. Mereka bernama Maria dan Prita, yang memiliki rasa insecure yang berbeda. Maria malu dengan rambutnya yang keriting mengembang, sedangkan Prita malu dengan tompelnya. Tompelmu itu di situ-situ saja. Dan ternyata di rumahnya Dika ada ibu Dika dan Neti yang sedang mengkeramas ibunya Dika. Neti ini juga ngontrak di rumahnya Dika. Dan dia juga memiliki rasa insecure karena gunung kembarnya itu kegedean dan merasa keberatan. Berat tahu, sesak. Di lain sisi, Lulu sedang memberikan tutorial make up versi dia. Namun ada saja satu netizen yang komen kalau muka Lulu bulat. Sampai saat yoga, Lulu bertanya kepada mamahnya, apakah mukanya bulat? Mah, muka aku lagi bulat ya? Malam hari Dika mengajak Rara untuk ke rumahnya. Dan di saat perjalanan, anak-anak kosan Dika gibah bahwa mereka suka dengan Dika. Oh iya, ada satu lagi nih yang belum saya kenalin. Nah, yang pakai jilbab ini adalah Endah. Endah juga memiliki rasa insecure karena giginya yang kurang rapi. Saya kasih bocoran nih, mereka berempat adalah peran yang sangat penting di ending video. Karena mereka memiliki fisik yang kurang wah gitu. Oke, lanjut. Di saat gibah tuh, Dika dan Rara mendengarkan gibahan mereka dan mereka semua tertawa. Lucu banget sih kalian. Dikit. Tahan. Makan malam tiba dan mereka makan bersama. Sepertinya terasa nikmat rasanya di bulan puasa. Singkat cerita, Rara dipanggil oleh direktur dari perusahaan melati bernama Kelvin. Kelvin menyuruh agar isi kepalanya Rara dan casingnya Marsha. Kesimpulannya, Kelvin hanya memilih yang cantik dibanding yang pintar. Di kamar mandi, Marsha dan teman-temannya ngomongin Rara. Gak taunya Rara mendengarkan ejekan itu. Syak, lo tuh baru tapi langsung meroket. Belajar dandan dulu gimana? Keesokan harinya, Rara meminta kepada Kelvin untuk memberikan waktu Rara untuk berubah penampilan untuk menjadi cantik. Dan Rara diberikan waktu oleh Kelvin hanya 1 bulan. Rara pun curhat kepada temannya yang bobrok untuk menemukan ide agar Rara bisa kurus. Pengen gue gunting tau gak? Makannya apaan coba? Di lain sisi, ibunya Dika ditagih hutang oleh tetangganya karena ibunya dulu memiliki hutang. Di luar, Maria curhat kepada Endah bahwa rambutnya semakin rusak karena keseringan dicatok. Keseringan dicatok, Maren. Marun? Kok ini buta warna kah? Rambut sini hitam. Maren, Maria. Atau kamu tuh jarang keramas?
Tidak meren. Rames ya, sini sebetulnya paling rajin. Seminggu kadang bisa 3 meren, kadang 4 meren. Begitu toh cara pakainya. Di dalam ibunya ditanya oleh Dika kenapa ibunya cemberut, dan setelah mengetahui ibunya memiliki hutang sebesar 40 juta, Dika langsung cari tambahan kerja dan meminta kepada temannya yang bernama Teddy untuk mengabarinya jika ada job tambahan segera kabarkan. Malam hari Dika dikabari oleh Teddy bahwa ada job tambahan, namun yang berbeda yang ngasih jobnya agak miring. Mau gak mau Dika yang butuh uang menyanggupinya. Benar saja, jobnya itu bukan manusia, namun pemotretan iguana. Malam hari, Dika curhat kepada Rara atas jobnya tadi, dan Rara menertawakannya karena itu semua lucu. Tapi nih, Rara ngomong bahwa Dika ditawarkan untuk dokumentasi saat ulang tahun perusahaan melati, dan Dika pun mengiyakannya. Pulang makan malam, Rara langsung pergi ke tempat waxing untuk pencabutan bulu kaki. Tidak lama, Dika menelponnya, namun yang angkat yaitu Lulu. Dika yang mendengar Rara kesakitan panik, dan Lulu langsung mengirimkan foto Rara yang sedang waxing. Esok harinya, Rara menimbang BB-nya, dan kita bisa lihat BB-nya masih besar banget. Hari demi hari, Rara mengikuti bermacam olahraga, hingga suatu hari berat badannya turun. Dan Lulu langsung mengajak Rara pergi belanja baju dan sepatu heels. Keesokan harinya, Rara pergi bekerja, dan apa yang terjadi? Orang-orang di sekitaran perusahaan kesemsem atas perubahannya yang drastis. Rara yang sudah berubah drastis langsung dirayakan oleh Kelvin karena dia berhasil. Rara pun dijadikan manajer di perusahaan melati, dan Rara diberikan ruangan yang megah dan gede. Lalu Rere datang ingin merasakan sopanya itu. Lukis gue. Di tempat lain, Lulu ngobrol dengan mamahnya. Dia menceritakan bahwa George selalu ngatur penampilannya, akan tetapi dianggap biasa saja oleh mamahnya. Dika dan Rara merayakan keberhasilan Rara dengan makan malam yang sangat romantis. Perubahan kamu udah sedrastis ini masih aja insecure. Di sisi lain, Maria sedang dicatok dan perkumpulan orang yang insecure dimulai dan ngobrol-ngobrol satu sama lain. Udah bapak aja, Mar. Wah, udahlah, lu tuh gak usah ngerasa insecure. Insecure. Ya, Tumben pinter. Abis minum minyak ikan lo ya? insecure. Kagak usah pakai seks, Neti. Keesokan harinya, Dika pulang ke rumah dan keluar anak tetangga yang menagih hutang. Lalu Dika yang mendengarnya langsung memberikan separuh hutangnya itu. Ini nyetak duit daripada nyetak foto ya, kok. Dan Dika pun menelepon Rara. Namun Rara terlihat sibuk dan Dika langsung mematikan teleponnya karena tak ingin mengganggu. Saat makan siang, Rara ditawarkan duduk oleh Marsha dan yang lainnya. Namun bedanya, Rara lebih memilih Marsha dibandingkan Rara yang telah menemaninya dari dia gendut. Dan Rere duduk di lain tempat. Suatu hari ulang tahun perusahaan tiba dan Dika yang disuruh dokumentasi suruh ganti baju oleh Rara. Kita bisa simpulkan di sini Rara berubah sifatnya karena sekarang dia hanya mementingkan penampilannya. Oke, 1, 2. Widih, tumben rapi. Baju baru. Malam harinya, Teddy menawarkan Dika job lagi untuk dokumentasi acara keluarganya di rumah. Dan Dika menyetujuinya karena ia pikir hanya di rumah biasa itu sangat mudah. Job itu tiba. Ternyata bukan rumah biasa, melainkan rumah duka. Dika yang terlanjur menerima job itu terpaksa memotret sana sini. Dan ketika Dika hendak memotret jenazah, ia dikagetkan oleh Teddy dan kameranya pun jatuh. Satu persatu keluarga dari si jenazah datang dan menengoknya. Lalu keluarganya heran kenapa ada kameranya. Kok ada kameranya? Sejak kapan dia hobi fotografi? Keesokan harinya, Dika membayar ibunya untuk memasakkan nasi tumpeng komplit untuk Rara ulang tahun. Di lain sisi, teman-teman Debbie nampak heran dengan Rara, disangkanya Rara sedot lemak. Di luar, Dika sudah menunggu untuk pergi ke sekolah, namun ketika hendak berangkat menggunakan motor, Rara sudah memesan taksi karena cuacanya yang sangat panas. Mendengar hal itu, Dika langsung pergi duluan. Nampaknya Dika amat kecewa dengan Rara yang sekarang. Sesampainya Rara di tempat sekolahannya, ternyata Dika sudah mengajari semuanya dan jam pulang pun tiba. Dika yang melihatnya kecewa karena keterlambatan Rara yang dengan alasan Rara macet di jalan. Maria, ternyata macet banget tadi. Ternyata
Anak-anak semuanya sudah diberitahu bahwa Rara akan ulang tahun. Dan Rara langsung ingat masa-masa ulang tahunnya dulu di saat gendut. Hari ulang tahun Rara tiba. Dika yang susah payah menyiapkan semuanya untuk Rara. Namun di sisi lain, Rara diajak minum-minum oleh Marsha. Sampai akhirnya Rara ketiduran dan Rara dibangunkan oleh Wiwit. Katanya sudah jam 9 malam. Katanya ingin pergi ke tempat pacarmu. Rara yang terbangun langsung bergesa-gesa datang ke tempat sekolahan itu. Dan terlihat anak-anak sudah tidur karena kelelahan menunggu Rara. Dika nampak kecewa dengan Rara dan Rara meminta maaf kepada Dika. Kemudian Rara tahu uang yang disiapkan ulang tahunnya itu untuk bayar utang. Lalu Rara akan menggantinya. Namun Dika berkata, tidak semuanya yang butuh uang itu kehilangan harga diri. Gak semua orang yang lagi butuh uang jadi kehilangan harga diri, Ra. Keesokan harinya, Rere tahu dari Dika atas kejadian malam. Dan Rere menegur Rara karena Rara semalam tega dengan Dika. Perkumpulan karyawan tiba dan ternyata pekerjaan Rara buruk yang akan membangkrutkan perusahaan. Marsha yang tak suka dengan Rara menjadi kompor Kelvin untuk menyalahkan Rara. Di saat Kelvin mengungkapkan semua keluh kesah Rara, Rara pun pingsan dan langsung dibawa ke tempat perawatan. Darah kamu rendah sekali loh, lama-lama. Ternyata Rara kekurangan karbohidrat karena Rara semenjak berubah tidak pernah makan nasi lagi. Di tempat lain Lulu yang sudah jadi modelnya Dika curhat kalau dia selalu dikatain mukanya bulat. Di saat Dika hendak merampihkan rambutnya Lulu, tiba-tiba Rara datang dan langsung marah kepada Lulu dan Dika karena rasa cemburunya itu. Dan pertengkaran adu cincong pun dimulai. Kenapa kamu minder aku lebih sukses? Kenapa ya? Kamu gak ngerti rasanya. Iya, gak ngerti banget aku beneran. Apaan sih? Yang nyalain kamu siapa? Ketika Dika pulang, Dika melihat Endah sedang diganggu oleh anak tetangganya yang berandalan dan terjadilah pertengkaran. Dika yang memar diobati oleh ibunya. Lalu Dika bercerita bahwa Rara berubah karena sekarang dia hanya memikirkan penampilannya saja. Ya sekarang dia tuh kayak lebih mentingin penampilan luar gitu loh. Rara sekarang tuh udah berubah. Iya lebih cantik, lebih... Itu kan hidup dia, bukan hidup kamu. Di lain sisi, Rara kesal kepada Lulu dan ngomong kepada mamahnya bahwa Lulu kecentilan dan adu bacot terjadi kembali. Itu udah jadi anak emas dari lahir. Kakak, Lulu, aku yang hitam gendut ini tuh. Aku gak milih buat lahir kayak gini, Ma. Setelah itu mamahnya cerita kenapa mamahnya seperti itu kepada Rara. Karena mamahnya dulu pernah merasakan hal sindiran yang sama seperti Rara. Mamahnya mereka dulu pernah hamil saat mengandung Rara. Dan ia selalu dikucilkan entah kenapa. Dan mamahnya begitu karena sayang kepada Rara. Agar Rara tak merasakan apa yang dulu mamahnya rasakan. Makanya mamahnya ngelarang makan ini itu dengan terlalu banyak. Cerita mamahnya selesai dan tiba-tiba ada paket kiriman dari Dika untuk Rara. Setelah melihat itu, Rara sadar bahwa memang dia sangat berbeda dengan yang lalu. Dari fisik, sifat, ataupun tingkah laku. Keesokan harinya, Rara membelikan Rere bubur. Dan Rere heran kenapa dia sekarang makan makanan yang membuatnya akan gendut lagi. Ternyata bubur itu tanda permintaan maaf Rara kepada Rere. Dan Rara meminta bantuan Rere agar bisa membantunya untuk membuat Dika senang. Satu persatu Rara meminta bantuan kepada teman-temannya, diantaranya anak-anak kosan Dika. Tante jangan kabur. Mbak, gagangnya hilang. Kamu ikut ya. Kenapa dengerin Dan Rara pun chatting Dika agar Dika bisa datang ke rumahnya. Dan Rara meminta maaf kepadanya. Maafin aku ya. Singkat cerita, Dika disuruh memotret model-model dari anak-anak kosannya yang memiliki rasa insecure itu. Di lain sisi, George bersama Lulu siaran langsung kembali. Dan ketika George meminta Lulu merubah penampilannya, Lulu memberanikan diri untuk ngomong kepada publik bahwa dia mantannya George. Kesimpulannya, Lulu ngajak putus George. Hai guys, aku Lulu, mantannya George. Bye. Hari perubahan wajah baru dari perusahaan Melati pun tiba dan Rara berpidato bahwa Melati diambil dari kata Sansekerta yang artinya berteman, dan berteman tidak memandang apapun. Teman itu saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Padahal perempuan sangatlah beragam. Teman yang baik
tidak menghakimi. Wajah-wajah baru pun dibuka. Bisa kalian lihat, modelnya yaitu anak kosan Dika. Jadi, mereka berempat memiliki peran penting untuk perusahaan. Selesai acaranya, Dika mengaguminya dan mereka pun bahagia. Tamat, ending yang menyindir. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film Imperfect ini adalah syukurilah apa yang kita punya saat ini dan janganlah kalian merasa insecure kepada orang lain karena rasa insecure akan hanya menghancurkan kalian. Jadi yuk kita rubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur. Oke, saya Amin, admin dari Lensa 5 dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini ya kawan. Dan sekali lagi terima kasih atas 500 subscribernya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Slebeo.